Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Latih Rizky Nirwana, SSI MTB, selaku dosen pengampu kekreatifan reaksi senyawa organik, dan teman-teman semua. Baik, langsung saja kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Najwa Amali, dan Nur Halimah akan sedikit mempresentasikan mengenai aldehid dan keton 2. Nah, di sini pembahasan yang akan kami presentasikan yang pertama adalah hidrogen alfa dan yang kedua adalah tautometri keto dan enol. Nah, pengertian dari hidrogen. Pengertian dari hidrogen sendiri adalah hidrogen alfa merupakan hidrogen yang bersifat asam karena terikat dengan C alfa yang memiliki kerapatan elektronnya rendah sehingga ikatan antara C alfa dan H alfa menjadi lemah. Seperti reaksi yang di bawah ini. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai keasaman hidrogen alfa. Jadi, ikatan C dan ikatan H ini biasanya stabil, nonpolar, dan tidak bersifat asam. Tetapi dengan adanya gugus karbonil menjadikan hidrogen alfa yang bersifat asam. Alasannya karena yang pertama, karbon alfa berdekatan dengan satu atau lebih atom karbon yang positif sebagian. Kemudian alasan yang kedua adalah stabilitas resonansi dari ion enolat, yakni anion yang terbentuk bila proton terlepas. Dari struktur resonansi tampak bahwa muatan negatif diemban oleh muatan negatif diemban oleh oksigen karbonil maupun oleh karbon alfa. Nah, pada reaksi di bawah ini menunjukkan struktur resonansi untuk ion enolat dan aseton. Nah, kemudian semakin asam hidrogen alfa, maka akan semakin reaktif pula atau lebih cenderung membentuk ion enolat, seperti pada tabel di bawah ini. Nah, kemudian untuk halogenasi hidrogen alfa. Yang pertama adalah ketika dalam suasana asam. Jadi di sini ada 4 ketika dalam suasana asam. Yang pertama adalah protonansi karbonil. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini reaksinya untuk protonansi karbonil. Kemudian yang kedua adalah pembentukan enol, yang reaksinya sudah terdapat pula di bawahnya untuk pembentukan enol. Kemudian yang ketiga adalah serangan SN2. Dan yang terakhir adalah deprotonasi. Nah, kemudian ketika dalam suasana basah, di sini ada 2. Yang pertama adalah pembentukan enolat, dan yang pertama adalah pembentukan enolat yang reaksinya juga sudah terdapat di bawahnya, dan juga yang kedua adalah serangan SN2. Kemudian untuk tautometri keto dan enol. Nah, jadi untuk pengertian dari tautometri sendiri, itu yang pertama, tautometri ialah isomer struktural, bukan penyumbang hibrid resonansi. Kemudian tautomerisme merupakan bentuk isomer dari satu molekul, contohnya aldehid dan keton. Namun yang berbeda dalam hal ini adalah letak dari ikatan rangkap buahnya dan letak dari hidrogennya. Nah, tautometri ini merupakan perpindahan atom di dalam satu molekul yang kemudian menjadi isomer. Contohnya adalah perubahan keto menjadi enol. Nah, di sini ada reaksi untuk perubahan keto menjadi enol. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Halimah. Silakan Mbak Nur Halimah. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kestabilan keto dan enol. Data eksperimen itu menunjukkan bahwa pada dimetil keton atau aseton itu hanya mengandung kurang dari 0,1% dalam bentuk enol dan 99,99%-nya itu dalam bentuk tautomer keto. Jadi secara umum tautomer keto itu lebih disukai karena biasanya lebih stabil daripada tautomer enol. Di sini ada gambar dari aseton atau dimetil keton yang mana di sebelah kiri ini membentuk lebih dari 99,99% tautomer itu, dan di sebelah kanan ini hanya kurang dari 0,1% dari tautomer enol.
Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan tautomer enol ini akan menjadi lebih disukai daripada keto, yaitu yang pertama adalah karena stabilitas alkena. Dapat diperiksa dengan jumlah hiperkonjugasi dan konjugasi alkena. Di sini ada gambar di mana yang kiri ini adalah pembentukan keto dan yang kanan adalah pembentukan enol yang mana akan lebih stabil di bentuk enolnya. Lalu yang kedua adalah stabilitas alkohol. Stabilitas alkohol itu tergantung pada ikatan hidrogen. Bentuk enol ini bisa distabilkan oleh ikatan hidrogen internal. Hal ini dapat menggeser kesetimbangan hampir seluruhnya ke enol. Nah, di sini ini ada gambar bentuk enol yang mana akan lebih stabil seluruhnya ketika dia ada ikatan hidrogen internalnya. Lalu yang ketiga adalah aromatisitas. Contohnya itu pada fenol. Fenol secara teoritis itu dapat ada dalam bentuk ketonya, tetapi bentuk enol ini sangat disukai karena stabilitas aromatik. Di sini ada gambar yang mana bentuk enol pada fenol itu lebih aromatisitas 100%. Jadi dia akan lebih stabil. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai mekanisme tautomerisasi keto dan enol. Tautomerisasi itu adalah proses di mana ikatan tunggal ini diputus dan atom disusun ulang untuk memberikan struktur yang berbeda. Dalam tautomerisme keto-enol, ikatan rangkap karbonil terputus, ikatan rangkap alkena terbentuk, dan atom hidrogen bermigrasi dari karbon alfa ke atom oksigen membentuk alkohol. Jadi tautomerisasi keto dan enol itu bisa dalam bentuk bisa dikatalisis oleh asam maupun basa. Keduanya itu sama-sama melalui tahap protonasi dan deprotonasi, tapi perbedaannya itu terletak bergantung pada katalis yang digunakan itu, entah asam maupun basa. Untuk yang pertama yaitu tautomerisasi yang dikatalisis oleh asam, di mana protonasi yang pertama itu adalah protonasi karbonil untuk membentuk senyawa oksonium. Yaitu langkah pertama, oksigen karbonil ini diprotonasi oleh asam untuk membentuk senyawa oksonium intermediate. Lalu basa menghilangkan hidrogen alfa selama langkah kedua, membentuk ikatan rangkap melalui reaksi tipe E2. Nah, langkah kedua ini diprotonasi hidrogen untuk membentuk enol, yang mana elektron pi dari karbonil ini yang terprotonasi akan berpindah ke oksigen, membentuk gugus hidroksil dari produk enol dan meregenerasi katalis dari asam. Lalu yang kedua adalah tautomerisasi yang dikatalisis oleh basa. Yang pertama adalah diprotonasi ke karbonil untuk membentuk ion enolat. Langkah pertama ini adalah basa menghilangkan hidrogen untuk membentuk alkena melalui proses tipe eliminasi 2. Hal ini menyebabkan elektron pi dari karbonil berpindah ke oksigen membentuk anion enolat. Lalu tahap kedua yaitu protonasi ion enolat untuk membentuk enol. Oksigen dari anion enolat ini diprotonasi pada langkah kedua ini untuk membuat enol netral dan meregenerasi katalis basa. Selanjutnya adalah mengenai contoh tautomerisme dan karakteristik sifat keto dan enol. Di sini ada struktur contoh tautomerisme yaitu pada sikloheksanon dan satu sikloheksanol. Lalu yang kedua adalah aseton dan isopropenol. Karakteristik sifat dari keto dan enol ini yang pertama adalah pada bentuk keto itu bentuknya kristal jarum panjang tidak berwarna dengan titik didih negatif 39 derajat Celcius. Sedangkan pada bentuk enol bentuknya itu cairan seperti minyak dengan titik didih negatif 78 derajat Celcius. Indeks bias pada keto yaitu 1,42225, sedangkan indeks bias pada enol yaitu 1,4430. Pada keto itu tidak memberikan perubahan warna dengan larutan FeCl3, sedangkan pada bentuk enol akan memberikan perubahan warna dengan larutan FeCl3. Pada bentuk keto tidak menghilangkan warna larutan brom dalam etanol, sedangkan dalam bentuk enol akan menghilangkan warna larutan brom dalam bentuk etanol. Jadi kesimpulan yang bisa disampaikan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, hidrogen alfa itu merupakan hidrogen yang bersifat asam karena terikat dengan C alfa yang memiliki kerapatan elektronnya rendah, sehingga ikatan antara C alfa dan H alfa itu akan menjadi lemah. Lalu yang kedua, semakin asam H alfa maka akan semakin lebih reaktif atau lebih cenderung membentuk ion enolat. Yang ketiga adalah
senyawa yang mengandung karbonil dengan hidrogen dapat mengalami reaksi substitusi dengan halogen. Reaksi ini terjadi karena kecenderungan senyawa karbonil membentuk enolat dalam suasana basa dan enol dalam suasana asam. Yang keempat, tautomer keto itu lebih disukai karena biasanya lebih stabil daripada tautomer enol. Tapi ada beberapa faktor di mana bentuk enol akan lebih disukai, yaitu stabilitas alkena, stabilitas alkohol, dan aromatisitas. Dan yang terakhir adalah tautomerisasi ketoenol dapat dikatalisis oleh asam maupun basa. Nah, tautomerisasi ini selalu membutuhkan 2 langkah, yaitu protonasi dan diprotonasi, tetapi urutan langkahnya itu bergantung pada apakah reaksi berlangsung dalam asam maupun basa. Jadi di slide ini adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk menyusun makalah dan PPT ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.